Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kekuatan, karakter, atau sifat seorang pemimpin. Pemimpin dalam organisasi adalah penguasa. Penguasa di sini maksudnya yang memiliki kekuatan yang lebih banyak dibandingkan para anggotanya. Luasnya wewenang seorang pemimpin dan tanggung jawabnya sehingga para anggotanya berada di bawah pimpinannya. Di dalam organisasi kekuatan, pemimpin adalah salah satu kekuatan komunikasi. Menjadi pemimpin yang hebat yaitu bagaimana cara kita mampu memimpin anggota-anggota kita dengan kepemimpinan yang baik dan adil. Dan kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik kepada para anggota kita sehingga para anggota kita mampu mengikuti sifat kita sehingga organisasi yang kita pimpin atau organisasi yang kita jalani kedepannya bisa lebih maju daripada sebelumnya. Agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, ada beberapa sifat seorang pemimpin sehingga bisa memimpin dengan lebih baik. Yang pertama yaitu sebagai inspirasi, yaitu seorang pemimpin yang memiliki pemikiran dan cara berpikir yang baik dan terbarukan. Yang kedua, sebagai motivasi. Pemimpin memiliki jiwa dan rasa yang condong kepada para anggotanya, yang selalu memikirkan nasib para anggotanya, sehingga mereka bisa sejahtera bersama. Yang ketiga yaitu sebagai pembelajar. Seorang pemimpin harus belajar dari berbagai kesalahan yang pernah terjadi di dalam organisasi yang dipimpin, baik di masa lalu ataupun dan dia berusaha memperbaikinya. Selain itu juga, selain memiliki sifat, pemimpin juga memiliki peran. Menurut Stephen Covey, terdapat 4 peran pemimpin. Yang pertama, modeling, yaitu memberikan contoh yang baik sebagai role atau model yang teladan. Yang kedua, yaitu pathfinding, yaitu yang menentukan arah, yang dimana jalannya sebuah organisasi itu yang memegang arahnya itu adalah seorang pemimpin. Yang ketiga, aligning, yaitu menjaga supaya tetap ada di track yang benar. Yang keempat, empowering, yaitu fokus pada hasil dan pengembangan talent dan memberikan kepercayaan yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofianis Putri akan menyampaikan intisari yang mana telah disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Ustadz Muhammad Lukman Syaiful. Mengapa kita harus berorganisasi? Agar menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita menjalani satu hal, hendaknya kita menikmati proses yang kita jalani atau yang kita hadapi di depan mata kita. Serta di dalam berorganisasi, hendaknya kita menjaga ukhuwah Islamiyah atau solidaritas sesama tim. Karena dengan begitu akan lebih mempermudah untuk berkomunikasi, bertukar pikiran dan pendapat, sehingga memudahkan kita juga untuk mencapai tujuan bersama. Bergeraklah, jangan diam, akan ada selalu keberkahan saat engkau bergerak. Taharok fa inna fil harokah barokah. Setiap orang pasti membutuhkan teman atau sahabat agar bisa saling tolong menolong dan bisa saling bahu membahu. Dalam bekerja keras, kita harus bisa saling menghargai dan saling menghormati. Agar bisa bekerja sama seumur hidup, hendaknya kita menurunkan ego sesama kelompok. Apa yang membuat manusia menjadi excellent? Yang membuat
yang membuat manusia menjadi excellent, yaitu adalah apa yang ada pada isi hati dan isi pikirannya. Jika kita ingin menjadi sosok yang istimewa, maka hendaklah kita melakukan hal yang istimewa juga. Jangan pantang menyerah dalam menggapai apa yang kita impikan dan apa yang kita inginkan. Jangan pernah berhenti sebelum Allah yang menyuruh kita berhenti. Kita tak selamanya dapat menyuruh orang untuk menyukai diri kita, tetapi hendaknya kita jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Umi Nurbaiti dari kelompok AF Fahrudin. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan itu suatu kekuatan, karakter, atau sifat yang tercermin pada sikap seorang pemimpin. Pemimpin dalam organisasi adalah penguasa. Kekuasaan lebih banyak dibandingkan pegawainya. Pemimpin yang hebat itu bukan memiliki keturunan yang bagus, bukan yang memiliki gelar yang tinggi. Akan tetapi, pemimpin yang hebat adalah ia mampu berkomunikasi dengan bagus. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa sifat pemimpin yang bagus, yaitu pemimpin mampu menjadi inspirator. Pemimpin memiliki cara berpikir terbaru. Dalam hal ini bahwasannya pemimpin itu harus berorientasi dengan sumber daya manusia dengan sejalan visi dan misi organisasi. Menjadi seorang pemimpin jangan pernah lupa dengan hal sebelumnya, program sebelumnya. Karena itu patokan di saat kita mengetahui program sebelumnya. Dan di saat kita dipilih menjadi seorang pemimpin, jadikan hal itu sebagai hal terbaru dengan memperbaharukan. Seorang pemimpin harus rela berkorban, tidak peduli akan dia sakit, dia tidak peduli akankah dia kehabisan waktu, dia juga tidak peduli akankah dirinya terluka, karena itu jiwa pemimpin harus ada jiwa berkorban. Kemudian sebagai pembelajar, seorang pemimpin harus belajar dari berbagai masalah, baik di masa lalu, berusaha untuk memperbaikinya. Jadi seorang pemimpin itu selalu belajar dalam segala hal, walaupun ia berada dimanapun. Dan dalam menyaksikan hal apapun, itu sebagai media ia belajar. Bahkan jadi pemimpin pun ia harus belajar. Belajar itu bukan hanya memberikan suatu keputusan, namun saat ia gagal dengan keputusannya, itulah saat ia belajar menjadi lebih baik. Menurut Stephen Covey ada 4, yaitu yang pertama menjadi role modeling. Maksudnya role modeling di sini adalah menjadi seorang yang tauladan. Kemudian pathfinding yaitu menentukan arah, mampu berbicara kita akan ke arah mana dan mampu melihat arah ke depan lebih baik bagaimana. Aligning, jadi seorang pemimpin harus mampu membatasi apa yang perlu dibahas dan tidak. Yang keempat, improving, yaitu memberikan kepercayaan kepada anggota. Pemimpin orang yang memimpin, pimpinan kumpulan para pemimpin. Kepemimpinan perihal atau cara memimpinnya. Mengapa harus memimpin? Karena belajar mengambil keputusan, kenal dengan kepribadian orang lain, pandai menentukan strategi, keahlian mengelola tim, lebih peka dan suka menolong. Paham arti kegagalan dan keberhasilan. Jangan pernah bilang kalian gagal sebelum kalian mencoba. Dalam artian bukan kita harus menyerah, tetapi mencoba lagi. Tipe-tipe kepemimpinan yaitu otoriter, demokratik, dan kendali bebas. Terkait kepemimpinan perempuan juga bisa jadi pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya merintah, akan tetapi ikut andil, mengawali pemimpin mulai dari diri kita sendiri dan keluarga.